Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penangkapan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apa saja ketentuan dan apa saja yang diatur di dalam penangkapan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang pertama adalah soal definisi. Definisi penangkapan itu diatur di dalam pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Definisinya adalah penangkapan itu merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mengekang sementara waktu tersangka atau terdakwa dalam hal untuk pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di tingkat peradilan. Nah, kemudian yang berikutnya, penyelidik itu dapat melakukan penangkapan atas perintah penyidik. Itu diatur di dalam pasal 16 ayat 1. Di sini juga yang berwenang melakukan penangkapan yaitu penyidik yang diatur di dalam pasal 16 ayat 2. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan itu dua, penyelidik atas dasar perintah penyidik, yang kedua adalah penyidik atau penyidik pembantu. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam hal apa penangkapan itu dilakukan. Penangkapan itu dilakukan dalam hal diduga seseorang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu apa? Bukti permulaan yang cukup itu adalah alat bukti merujuk pada pasal 184 ayat 1 KUHP. Di situ ada 5 alat bukti, paling tidak minimal 2 alat bukti untuk kemudian dilakukanlah penangkapan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelaksanaan penangkapan. Nah, pelaksanaan penangkapan itu dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pertama, menunjukkan surat tugas. Yang kedua, memberikan surat perintah penangkapan terhadap tersangka. Kemudian identitas tersangka yang ketiga ya. Kemudian alasan mengapa dia ditangkap. Yang kelima adalah uraian singkat mengenai perbuatan yang dilakukan atau yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, itu diatur di dalam pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, dalam hal tertangkap tangan, ya, dalam hal tertangkap tangan itu dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan. Jadi pengecualian ya, dalam hal tertangkap tangan maka tanpa surat perintah penangkapan, tetapi dengan ketentuan si penangkap ini harus menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada siapa? Kepada penyidik di tempat terdekat area penangkapan tersebut. Nah, itu diatur di dalam pasal 18 ayat 2. Kemudian ketika Kepolisian Negara Republik Indonesia itu melakukan penangkapan yang bukan tertangkap tangan ya, yang bukan tertangkap tangan sekali lagi. Maka saat segera penangkapan dilakukan itu keluarga dari si tertangkap itu harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan. Agar apa? Agar diberitahu bahwa si tertangkap ini sedang menjalani proses penangkapan untuk diperiksa lebih lanjut. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 3. Untuk yang terakhir itu penangkapan itu dilakukan paling lama adalah 1 hari. Yang itu tercantum pasal 19 ayat 1. Kemudian pasal 19 ayat 2 mengatur tentang seseorang pelanggar ya. Sekali lagi pelanggar. Jadi berbeda ya antara pelanggaran dengan kejahatan. Nah, yang dimaksud pasal 19 ayat 2 ini adalah seorang yang melanggar atau seorang pelanggar
tidak dikenakan penangkapan, terkecuali apabila dia sudah dipanggil 2 kali secara sah dan patut, tetapi dia tetap tidak hadir dengan alasan yang sah. Itu bisa dilakukan penangkapan. Tapi ada pengecualiannya yang sudah saya sebutkan. Nah, demikian sahabat Rumah Pancasila, ketentuan-ketentuan apa yang mengatur tentang penangkapan, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pembelajaran kita bersama dan juga menjadi pengetahuan bagi sahabat Rumah Pancasila yang nantinya apabila ada penangkapan itu bisa dievaluasi apakah penangkapan ini sah atau tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetap terus ikuti video-video Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.